Assalamualaikum Bu Epri. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar hari ini? Sehat. Sehat ya. Oke Bu Epri, kan kita sudah rencana hari ini ada kegiatan ya, betul ya Bu Epri ya? Iya. Apakah sudah siap? Siap. Nah, sudah siap ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan nih, izin saya ada bertanya beberapa hal terkait kegiatan nanti di kelas ya. Pertama Bu Epri, kita hari ini untuk observasi nanti tujuan pembelajarannya apa ya? Kira-kira bisa disampaikan. Tujuan pembelajarannya kan materi yang akan saya sampaikan itu tentang nota surya. Jadi nanti tujuannya di sini saya harapkan peserta didik nanti mampu menyebutkan macam-macam benda langit. Ya, kemudian mendeskripsikan perbedaan benda langit dan membandingkan perbedaan antara benda langit satu dengan yang lain. Ada tiga tujuan pembelajaran ya. Sampai ya tujuannya tiga dalam peran. Selanjutnya kira-kira kan ada tiga itu tujuan pembelajarannya. Yang menjadi area pengembangan yang tidak dicapai yang motivasi kira-kira apa? Motivasi belajar murid. Karena nanti saya akan mencoba tuh membuat mereka lebih tertarik lagi dengan tentang topik tata surya. Jadi saya nanti di sini akan menggunakan beberapa media yang dapat membantu motivasi mereka untuk memunculkan motivasi siswanya. Terkait dengan materi ajarnya. Iya. Motivasi terkait motivasi ajar. Motivasi terkait materi ajar yang akan disampaikan hari ini terkait tata surya ya. Iya. Oke. Kemudian nanti strateginya apa sih? Saya nanti ini karena di pertemuan pertama saya akan mencoba menggunakan pembelajarannya strategi discovery learning. Dimana nanti saya akan menggunakan media video, kemudian itu ada RBP dulu, LKPD, ada PPT, video, dan nanti saya akan membuat mengajak siswa itu bernyanyi tentang planet-planet supaya mereka lebih bisa mengingat bagaimana planet-planet itu. Ya, mudah-mudahan sukses ya nanti pertemuan kita. Saya ingin observasi masuk ke kelas ya. Terima kasih, ini untuk pertemuan awal. Nanti kita setelah observasi ada pertemuan lanjutan ya. Bapak kita janjikan mungkin kalau tidak bisa hari ini kita akan rencanakan besok atau lusa saya akan sampaikan sebelumnya kepada Bu Epri. Siap ya? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desta sama Desta keterangannya Narinda kira-kira itu yang baru yang itu tentang tata surya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Erwin? Alhamdulillah sehat Pak. Kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Erwin. Pak Erwin di sekolah nih Pak ya. Iya Pak. Ya mohon izin waktunya saya mengganggu dalam rangka penyelesaian tantangan yang disampaikan di LMS, yaitu dalam kegiatan modul coaching sebagai supervisi. Supervisi dengan pendekatan coaching, mohon maaf. Dalam kesempatan ini izin Pak, kami sudah melewati beberapa proses, di antaranya kemarin ada pra-observasi dan kemudian observasi bersama coach saya, dan hari ini akan ada kegiatan pasca observasi dengan coach yang hari ini sudah bersama dengan kita. Saya perkenalkan Bapak, mungkin sudah kenal juga ya Pak ya. Ini sama Bapak jurusannya di IPA, yaitu Ibu Efriyanti. Apa kabar Bu Efri? Alhamdulillah sehat, Sir. Ya, baik. Apa kabar Pak Erwin? Alhamdulillah sehat Bu Efri. Ya. Oke, baik Pak. Jadi mohon waktunya beberapa menit ke depan. Nanti kami akan ada kegiatan coaching. Nanti juga kami mohon bimbingan dan arahan Bapak seandainya nanti ada yang perlu ingin Bapak sampaikan kepada saya sebagai coach dan nanti juga kepada Chris sebagai coach. Baik, izinkan kita mulai ya Pak ya. Assalamualaikum Bu Efri. Waalaikumsalam, Sir. Ya, kita hari ini ada pertemuan sesuai rencana kemarin ya Pak ya Bu ya. Iya, Sir. Setelah kita kemarin kegiatan di kelas yaitu observasi, hari ini kita bincang-bincang ya Bu ya, seperti yang Ibu katakan. Setelah kemarin kita di kelas akan ada follow up untuk kegiatan kita demi sama-sama kita memperbaiki kesulitan-kesulitan dalam kita pembelajaran di kelas. Bu Efri, gimana nih perasaan Bu Efri kemarin ya sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas? Kalau setelah ada sedikit coaching dari Sir Kiki ya, rasanya itu senang gitu. Pas pembelajarannya itu ada beberapa masukan dari Sir Kiki yang maksudnya cara saya di dalam pembelajaran, jadi saya jadi sedikit lebih mengerti bagaimana cara pendekatan dengan anak-anak. Jadi alhamdulillah senang ya dengan pembelajaran di kelas kemarin ya. Itu juga adalah kompetensi Ibu, bukan dari saya. Saya hanya kemarin kita hanya berdiskusi saja ya Bu ya, tapi saya yakin Ibu telah berusaha untuk memperbaiki pembelajaran di dalam kelas ya. Bu Efri, kira-kira dengan pendekatan yang Ibu lakukan kemarin ya, saya dengan kemarin mau menggunakan pendekatan discovery learning ya. Kira-kira dari tahapan-tahapannya apa saja yang sudah berjalan dengan baik ya Bu? Ya kalau untuk tujuannya gini ya, yang sudah berjalan itu tujuannya memang tidak semuanya tercapai, tapi sebagian besar dari tujuan itu anak-anak sudah hampir dari beberapa anak di dalam kelas itu sepertinya dapat tujuan dari pembelajarannya, mendapatkannya karena terlihat dari aktifnya anak, beberapa anak, bukan beberapa. Yang anak yang saya biasa masuk itu tidak pernah untuk bertanya, berbicara, malah saat itu muncul gitu Sir. Jadi saya merasa ada ketercapaian tujuan yang saya inginkan gitu Sir. Oke. Ya tercapai ya, mudah-mudahan ya tujuannya dari tahapan-tahapan atau sintaks yang dilalui dalam pembelajaran atau strategi yang terpilih kemarin ya discovery. Paling ada beberapa anak saja yang di dalam kelompok itu kurang gitu Sir. Kurang mau dalam mengumpulkan pendapatnya. Tapi sebagian besar sekitar 80% itu sudah terlihat gitu Sir. Kemudian ada nggak atau dirasakan ya ketika dalam pembelajaran itu kesulitan-kesulitan yang berarti gitu ke dalam pembelajaran di kelas kemarin? Nah kesulitannya itu Sir gini,
Mungkin yang saya rasakan itu ini, saya kan kemarin sudah menggunakan beberapa media ya, Sir, dari video sambil bernyanyi. Ada ada beberapa anak yang sepertinya belum kena dengan metode yang saya pakai gitu, strategi yang saya gunakan. Kesulitan saya itu mungkin saya harus lebih mencari tahu lagi ini anak karakternya maunya seperti apa. Iya. Saya kan kemarin saya masih pendahuluan dalam pembelajaran bab baru gitu kan, Sir. Iya. Jadi saya lihat ada beberapa anak itu yang sepertinya memang eh, tidak tidak tertarik untuk melihat ke depan gitu, Sir. Bahwa saya ajak bernyanyi pun dianya tidak, suaranya tidak yang dikeluarkan, kayaknya cuek gitu. Kesulitan saya tuh, Sir, belum bisa mengetahui yang mana aja sih ini anak ini bagaimana gitu, Sir. Metode apa yang cocok ke anak yang seperti ini. Karena saya sudah combine kan menggunakan media video, saya ajak bernyanyi seperti anak waktu zaman mereka SD atau TK kayak gitu. Memang terlihat ada beberapa yang awalnya yang beberapa itu yang tidak mau gitu kan, dengar nyanyi mereka antusias. Iya, iya. Ada yang lihat dengan video karena saya tayangkan apa kan angkasa gitu ya kan, planet-planet, mereka antusias. Tapi ada satu anak ini yang masih usil aja gitu. Jadi kesulitan saya itu untuk pakai apa metode untuk mendapatkan perhatian dari dia, Sir. Belum saya temukan saat kemarin. Ya, artinya masih ada kesulitan dalam mengidentifikasi begitu ya. Ya, Sir. Ya. Identifikasi. Strategi yang sesuai atau mungkin gaya yang sesuai ya. Artinya seperti apa yang supaya seluruh anak bisa menerima apa yang disampaikan. Gitu ya, Bu Epri ya. Iya, iya, Sir. Oke, baik. Pasti Ibu ada rencana nih, gimana sih memperbaiki kesulitan yang Ibu alami? Yang ya, rencana saya gini, Sir. Rencana saya kan ini berhubungan dengan nanti saya pembelajaran berikutnya masih di dalam tata surya tentang bumi, rotasi. Nanti akan saya coba untuk membuat gitu, Sir, membuat alat peraga sendiri. Siapa tahu ini anak memang hobinya pengen membuat sesuatu gitu ya kan, Sir. Rencana saya akan entah menggunakan plastisin atau apa, mereka membuat susunan tata surya atau nanti bagaimana bumi kadang gerhana atau mungkin saya lihat memang jiwa anak ini, karena pernah saya pas pembelajaran yang sebelumnya dia lebih cenderung senangnya terjun lapangan gitu, Sir. Terjun ke lapangan ya. Kemarin saya masih ini kan saya coba supaya dia jangan hanya, saya ingin menarik perhatian dia itu jangan hanya kita harus yang di prakteknya saja dia ini bekerja gitu, Sir. Saya pengen dia juga mengembangkan yang lainnya supaya bisa berkolaborasi dengan teman-temannya gitu. Jadi dia bisa memberikan masukan atau bagaimana. Rencana saya akan saya buat juga yang akan datang selain video atau PPT lainnya, saya akan tetap mengadakan namanya setiap pembelajaran itu anak ada yang atau menggambar sesuai dengan memang dia, siapa tahu saya dapatkan dia memang hobinya digambar atau membuat benda alat peraga dia sendiri tetapi dari bahan-bahan yang sederhana yang bisa kita dapatkan, siapa tahu lebih tertantang dia gitu. Oke, baik. Wah, ini banyak nih rencana Ibu ya. Iya, rencana banyak. Luar biasa. Karena emang gitu, Sir. Kalau ngeliat anak itu aktif, ngeliat mereka bu gitu tuh kita jadi ini semangat gitu. Tapi kalau kita masuk mereka kayak diam gini, kayaknya kita nggak diopenin ya, kayak dicuekin gitu. Gitu loh, Sir. Jadi melihat mereka yang saya kemarin kayak mungkin kalau Sir lihat pas termasuk itu yang namanya Baim, Gabriel itu nggak pernah berbicara loh, Sir. Oh gitu. Jadi melihat mereka yang tiba-tiba ada rasa senang gitu, oh ini anak mau ya gini, ternyata mereka cocoknya memang harus begini ya, seperti itu. Jadi dapat ide-ide lagi gitu loh, Sir. Iya, benar. Jadi maaf ya Pak Erwin, agak semangat ini soalnya. Ya, yang seperti itu. kita harapkan nih Pak Erwin ya semangat gitu ini, apalagi guru IPA, karena memang pelajarannya saya kira termasuk pelajaran yang mungkin sebagian murid tidak senang ya kan? Ya, memang betul itu. Ya, pelajaran yang termasuk cukup sulit gitu. Oke, Bu Epri gitu ya, dari rencana tadi kan sudah Ibu jabarkan gitu ya. Sebelum kita membahas strateginya, ada nggak Ibu merasakan kesulitan yang dialami oleh murid sendiri? Tadi kan Ibu yang menyampaikan kesulitan ya. Sekian banyak kesulitan yang Ibu alami, juga mungkin ada kesulitan yang dialami oleh murid-murid itu sendiri. Kira-kira menurut Ibu apa kesulitan yang mereka rasakan gitu? Sejauh Ibu melihat memandang mereka.
Kalau yang saya lihat, Sir, mereka nih banyak yang masih itu dalam untuk mengajukan atau mengungkapkan pendapat yang mereka rasakan gitu loh, Sir. Untuk menyampaikan apa sih gini, ada keberanian mereka itu untuk berbicara itu salah satunya. Jadi sepertinya motivasi mereka kurang gitu, Sir. Motivasi untuk bertanya. Nah, itu saya rasa satu saja. Kemudian ada beberapa anak yang di dalam hal misalnya menjawab suatu pertanyaan gitu, Sir. Itu terkadang saya lihat membaca soal dengan yang dijawab itu terkadang tidak sinkron gitu. Ada beberapa anak yang artinya mungkin dia di dalam hal esai atau apa itu kurang mampu gitu, Sir. Kalau hal-hal yang seperti itu, Sir, ada beberapa anak. Oke, jadi keberanian tadi ya, Ya, kemudian keberanian mereka. motivasi juga begitu ya, bagaimana Ya, agar mereka lebih semangat dari dalam hal mempelajari materi yang disampaikan. Terkait kompetensi yang sekarang Bu, yang ingin saya sampaikan, dari kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai gitu, yang sudah terpenuhi itu di mana ya kira-kira? Kompetensi yang sudah untuk direncanakan tadi. pembelajarannya gitu, Sir. Iya benar ya. Kalau kompetisi yang saya dapatkan dari anak-anak atau dari saya sendiri nih, Sir? Ya, dari Ibu menilai anak-anak gitu ya, kan dari beberapa kompetensi yang ingin dicapai gitu. Kira-kira yang sudah terpenuhi itu di bagian mana saja ya? Dari asesmen saya itu di bagian maksudnya yang seperti mereka itu Iya benar. kompetensi rasa ingin tahunya gitu, Sir. Ya terkait dengan materi yang Ibu sampaikan kemarin, kan ada Oh iya, tujuannya, ada kompetensi. kompetensinya mereka itu sudah mampu untuk menyebutkan di situ ya, Sir, menyebutkan benda-benda langit tadi. Kemudian mampu mendeskripsikan perbedaan antara benda langit yang satu dengan yang lainnya. Itu sudah sampai, cuman mereka kemarin itu masih yang belum saya dapatkan itu kemarin membandingkannya, Sir. Membandingkan misalnya antar planet ini dengan ini. Tapi setelah saya berikan lagu itu, mereka jadi bisa lebih sederhana untuk membedakan ciri-ciri planet tadi gitu, Sir. Oke, baik. Ya di sana terkait dengan materi dasar, beberapa kompetensi sudah terpenuhi ya, seperti sesuai harapan Ibu yang Ibu cantumkan dalam rencana pembelajaran. Kemudian kita bicara tentang area kompetensi atau area yang akan dikembangkan gitu. Saya yakin ya, kemarin yang Ibu tuliskan dalam Ibu sampaikan dalam coaching ya, observasi, ada kompetensi ya yang ingin dikembangkan begitu. Kira-kira yang perlu dikembangkan kembali dari tadi kan Ibu sudah sampaikan beberapa kompetensi terpenuhi. Yang masih perlu dikembangkan lagi itu di bagian mana saja ya Bu ya? Mungkin tadi Ibu ada sampaikan terkait kesulitan anak ya. Ibu kaitkan dengan permasalahan ini dengan kesulitan anak dan kesulitan Ibu sendiri. Yang perlu dikembangkan ke depan tuh apa ya? Kalau dari diri saya, Sir, saya harus lebih sepertinya ke IT-nya satu, Sir, karena saya lihat anak-anak antusias kalau kita pembelajaran menggunakan IT. Mereka lebih cenderung mau melihat ke depan karena kita menayangkan video-video yang mungkin mereka belum pernah melihat. Dan juga mungkin kreativitas saya di dalam membuat PPT, Sir. Jadi kalau PPT kita itu ada sesuatu animasi atau yang bagaimana, mereka walaupun pertama mereka itu hanya tertuju kepada animasinya itu, tapi mereka dengan begitu mereka akan membaca apa yang saya tayangkan karena mata mereka sudah melihat. Jadi IT saya dan kreativitas saya, Sir, di dalam membuat alat peraga, Sir, yang misalnya terlihat nyata, yang hal-hal yang tidak bisa mereka lihat secara langsung, saya harus berusaha untuk mencari ini loh, bisa diibaratkan seperti ini nanti bendanya ya. Kadang anak ini kan pengen wujud nyatanya gitu loh, Sir. Karena kita kan istilahnya kalau di bagian kita tidak punya kayak ruang apa untuk anak pergi ke lihat misalnya antariksa, kita tidak ada hal-hal itu. Memang sering saya sampaikan, lihat pada malam hari, Bu, yang terlihat hanya bintang, bulan. Ini saya tunjukkan, cari bintang yang paling besar, yang paling terang itu adalah Venus. Nanti kalian lihat biasanya di mau sore hari mau maghrib itu ada dia sudah terlihat duluan dari timur. Itu salah satu planet yang terlihat. Itu kadang saya buat seperti itu. Kalau tidak ya itu maksudnya saya harus lebih kreatif, Sir. Saya kan jujur ini ya, Sir. Dalam hal-hal seni atau apa gitu saya kan kurang sekali. Jadi saya harus lebih menginikan, Sir, karena saya lihat anak-anak kita sekarang jiwanya itu mungkin gara-gara biasa juga ya, Sir, dalam media Facebook dan segala macam. Saya mungkin harus juga
mengirimkan beberapa sama anak itu mungkin video-video kreasi saya yang bisa jadikan mereka lihat misalnya saya entah di TikTok atau di apa gitu loh sir. Jadi saya harus menggunakan pendekatan yang saya tingkatkan sesuai dengan hobi anak-anak sekarang gitu loh sir. Oke, iya. Jadi saya harus bisa oh gini loh, kita harus menjadi anak-anak. Nah sepertinya gitu sir, menjadi anak-anak untuk bisa masuk ke dunia Masuk ke mereka. dunia mereka ya. Oke. Yang saya harus tingkatkan. Super sekali ya jawaban seperti ini. Ya, kayak saya apa ya tadi ada Ibu sampaikan juga bahwa di antaranya kesulitan mengidentifikasi ya kan Ibu. Iya, Mengidentifikasi apakah nanti ini bisa juga Ibu jadikan apa namanya area kompetensi yang perlu dikembangkan ya Ibu ya. Iya, rencana iya sir. Sangat perlu itu sir, karena saya pengen merangkul semua gitu loh sir. Oke, baik. Saya pengen menarik semua. Jadi mungkin kemarin itu saya ada salah ada apa? Mungkin nanti saya akan coba dulu membuat ini sir, seperti pretest gitu sir. Rencana saya kan saya buatkan untuk mengapakan anak ini. Saya coba nanti misalnya satu ada saya buatkan ada yang untuk menggambar, ada yang satu objektif, ada yang satu esai, ada yang satu untuk bercerita. Saya ingin lihat di mana sebenarnya anak-anak ini gitu sir. Rencana saya gitu sir, pretest. Kan saya berikan beberapa setiap anak menerima soal-soal itu. Jadi nanti kelihatan anak yang mana yang memang nampak bakatnya di bercerita melalui narasi gitu kan sir, melalui gambar atau bagan. Saya terlihat gitu sir. Rencananya mau saya adakan pretest dulu sir sebelum masuk setiap pembelajaran awal pembelajaran gitu sir. Ya, mudah-mudahan dapat terlaksana ya Bu Eva. Itu mungkin terkait dengan strategi rencana Ibu ya untuk memperbaiki pembelajaran ke depan. Kemudian kalau saya boleh bertanya ini terkait dengan keadaan Ibu sekarang nih. Kalau kita boleh nilai ya 1 sampai 10 kemampuan Ibu, kompetensi Ibu, area yang sekarang Ibu posisinya berada gitu ya terkait dengan Ibu tadi permasalahannya kemampuan IT, kreativitas, kemudian cara mengidentifikasi gaya belajar murid gitu. Ibu dinilai berapa lagi sekarang posisinya? Kalau Ibu bisa menilai di antara nilai 1 sampai 10 posisi sekarang. Untuk diri saya gitu sir. Iya. Masa nilai sendiri sir? Ya nggak masalah. Saya juga ingin tahu nih gambarannya seperti apa sehingga begitu urgen ini untuk diperbaiki gitu kan. Rentang 1 sampai 10 di posisi mana kira-kira? 1 sampai 10 sir, 7,5 lah sir. 7,5 gitu. Gak berani 8 karena saya merasa banyak kekurangan gitu sir. Sekarang posisi 7,5. Terus poin yang Ibu sangat harapkan yang bisa ideal Ibu capai itu di angka berapa? Dari 7,5 ke 10. Idealnya saya gitu sir. Iya. 7,5 ke 10. Ya kalau bisa 10 gitu sir. Ya, betul. Itu dia. Berarti kan maksimal Harus nih. diusahakan gitu sir menjadi guru yang difavoritkan ya kan. Iya, oke. Ya, artinya bisa memenuhi kebutuhan murid-murid kita ya Bu Epri ya, tujuan yang paling utama. Kemudian Bu Epri, ini terakhir nih pertanyaannya, rencana-rencana strategis Ibu lah ini terkait dengan tadi kesulitan Ibu yang Ibu rasakan dalam hal pembelajaran. Ya, Ibu udah sampaikan tadi ingin lebih kreatif, kemudian kemampuan IT dan ingin memperbaiki cara yang tepat untuk mengidentifikasi gaya belajar murid gitu. Rencana-rencana ke depan tuh mungkin ya gambaran atau strategi yang lebih jelas itu. Kira-kira apa yang Ibu lakukan dan kapan ya bisa dilakukan? Saya akan menggunakan banyak model-model pembelajaran gitu ya sir. Saya tidak hanya saya nanti tidak akan menggunakan discovery learning saja. Karena beberapa juga pengalaman kemarin walaupun anak-anak dengan PJBL ini masih agak ini, tapi mereka terkadang juga ada beberapa pembelajaran yang tertarik dengan kita harus gunakan PJBL. Jadi saya akan melihat dulu sir materi apa, ini cocoknya bagaimana. Jadi kalau memang PJBL itu karena beberapa anak kalau PJBL ini mereka sangat sulit untuk misalnya mengapakan masalahnya gitu permasalahan di dalam itu. Jadi saya akan mengembangkan yang PJBL ini dulu sir. Rencananya PJBL, PBL ini karena kalau IPA ini kan lebih cenderung banyak di sini sir, PJBL dan PBL.
praktek ya. Dan anak-anak kita mungkin terbawa dari dulu-dulunya, Sir, kan kita banyak sekali kan guru-guru menggunakan itu. Kalau kita dulu metode kita kan kebanyakan memang discovery learning dari dulu, Sir. Iya, iya, iya. Jadi kita jadi rencana saya akan selalu mengubah strategi saya gitu, Sir. Kedepannya nanti saya lihat misalnya di kelas ini ternyata anaknya cocoknya ini, tidak akan saya samakan dengan kelas yang lain gitu, Sir. Oke. Kedepannya saya perubahan di dalam perangkat pembelajaran saya dulu, Sir, yang harus selalu saya analisa, harus saya ya dulu, oh ini di kelas ini cocok, karena kita kan ada beberapa kelas itu, Sir, yang memang anak-anaknya bukan ini, maksudnya agak daya untuk belajar ininya sangat kurang gitu, Sir. Ada beberapa kelas gitu, jadi saya akan coba mengubah setiap kelas itu tidak disamakan gitu metodenya, Sir. Oke, baik. Ya, itu namanya diferensiasi ya. Berarti sudah dapat nih materi diferensiasi nih Ibu nih. Ya. Baik Bu Epri. Diferensiasi. Rencananya Ya, kapan itu tuh? dia namanya, Sir. Nggak tahu namanya tadi. Iya. Rencananya, Sir, rencana untuk rencana saya ini kan kita sudah anak-anak juga tak minggu depan nih libur ya. Iya. Pendekatannya yang akan saya apakan mungkin secara penyeluruhannya akan saya ubah itu di semester depan, Sir. Oke. Karena kita pembelajaran sekarang juga tinggal hanya ini aja, Sir, hitungan 1 minggu kan normal ininya. Oke. Jadi dalam seminggu yang sebelum habis ini, rencana saya disitulah mulai untuk mengidentifikasi anak-anak ini. Jadi nanti pas saat kita ajaran baru saya sudah tahu karakter anak ini seperti ini di sini. Kita kan sudah mengenali mereka gitu, Sir. Baik, berarti. Ya. Jadi Bu Epri supaya realisasinya juga lebih jelas gitu. Bagaimana kalau nanti setelah Ibu bisa menjalankan ini kita buat pertemuan lagi ya Bu Epri? Setuju gimana? Bisa kita atur jadwalnya? Boleh, siap. Saya senang dapat masukan dari ini. Tahu juga senangnya gini memang, Sir. Aha. Ya, karena belajar dari Sir itu banyak, Sir jago IT. Jadi bisa sharing-sharing gitu. Ya, sama-sama kita diskusi nanti Bu Epri ya. Saya di sini posisi bukan mengajari Ibu ya, saya hanya teman untuk kita bisa diskusi, saling membimbing ya, artinya mengarahkan dan menggali potensi yang ada di Ibu sebenarnya. Ibu ada potensinya ya, nanti kita coba sama-sama kembangkan ya, bagaimana supaya lebih maksimal dalam pembelajaran ke depannya. Oke, Bu Epri, luar biasa percakapan ini. Saya juga dapat hal yang baru dari Ibu bahwa mengajar IPA itu memang ternyata sulit tapi menarik sebenarnya Bu ya, asik ya. Saya lihat tadi kemarin belajarnya anak-anak itu antusias gitu ya, dan mereka saya lihat walaupun Ibu lebih paham kesulitannya di mana, ya sangat senang belajar dengan Ibu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik ya, sesuai angka yang Ibu harapkan ya, maksimal 10 ya, amin. Oke. Selanjutnya saya kira cukup ya untuk pertemuan kita. Sebelum berakhir mungkin ada dari Pak Erwin ingin sampaikan untuk kita ini, Pak Erwin. Ya Pak, makasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengapresiasi kegiatan coaching pasca observasi ini. Ya, ini sangat menarik sekali, dan langkah-langkah yang sudah yang sudah kita pelajari dalam pasca ini sudah tergambar semuanya. Baik, tadi saya mendengar terlebih dahulu coachnya memberikan kebebasan kepada coach untuk menyampaikan bagaimana pembelajarannya, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran, apakah terdapat kesulitan-kesulitan baik itu dari gurunya sendiri maupun itu dari siswanya, sudah menyanyikan kembali area yang akan dikembangkan nantinya, dan sudah menanyakan kembali apa-apa saja yang perlu dikembangkan lagi, dan menanyakan tingkat kemajuan daripada coach dengan skala Likert. Tadi sudah disampaikan bahwa
kira-kira 75 lah ya, 75, 7,5 ya kalau 1 sampai 10. Dan insya Allah nanti itu akan berubah menjadi 10 ya Bu ya. Amin. Luar biasa ini ya. Amin. Didoakan Pak. Tetap semangat. Dan nanti akan membuatkan mana yang menjadi kesulitan atau kekurangan itu akan memberikan membuat apa tadi media pembelajaran sederhana gitu ya. Mungkin belajar IT lagi karena anak-anak senang dengan belajar IT. Jadi ini sungguh luar biasa dan udah ditetapkan tadi ada kalau kita di guru penggerak ini selain ada kesulitan ada penyelesaiannya dan kapan itu dilakukan. Nah ini dia kalau di guru penggerak harus ditanya kapan harus dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi ada targetnya. Jadi nggak lari daripada target yang akan kita capai. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi mengapresiasi kegiatan coaching pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan nantinya berjalan dengan lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Amin. Erwin. Ya. Terima kasih juga Terima kasih, buat Pak Pia Erwin. sudah bersedia Selamat mengikuti terus. kegiatan ini. Ya mudah-mudahan adalah hal yang positif untuk kita bersama ya. Amin. Demikian atas apa namanya kesempatan yang ada ya kesediaan Bapak dan Ibu untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan satu pahala yang baik untuk Bapak. Demikian saya akhiri kegiatan kita hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.